Tetapi mayat yang satu lagi siapa ya? Kuda Parasuta merasa mendapat keterangan yang sangat berharga dari obrolan kedua pendatang yang tadi makan dan minum di kedai itu. Keterangan itu tentu bisa membuka tentang hilangnya penggawa tinggi Rawadeng. Tetapi kuda Parasuta dibuat bingung oleh adanya mayat yang lain. Kalau benar mayat itu adalah mayat Tuan Rawadeng, lalu mayat siapa lagi yang satu? Atau aku yang terlalu berharap sehingga mayat dua orang itu kunyatakan sebagai mayat Rawadeng? Tidak. Barangkali mayat itu adalah mayat korban perampokan atau pembunuhan biasa. Tidak mungkin Tuan Rawadeng mati tanpa sebab. Bagaimana ini? Aku jadi bingung sendiri. Di satu pihak aku berharap dan memastikan, tetapi di pihak lain aku menyangkal dan tidak pasti. Baiklah, siapapun mayat itu dan apapun jati diri mayat itu, aku harus melaporkannya kepada Tuan Bekal Gajah Mada. Ayo, Kuda Parasuta, silahkan diminum. Terima kasih Tuan Bekal. Bagaimana? Ada hasil dari tugasmu menyelinap di tengah masyarakat luas? Ada Tuanku Bekal. Tapi saya sendiri masih sangsi atas keterangan yang saya curi dengar dari pembicaraan dua orang pendatang tadi, Tuanku. Sangsi bagaimana? Atau ceritakanlah secara rinci supaya aku bisa ikut menilai dan menarik kesimpulan dari apa yang kau sangsikan itu. Baiklah. Begini Tuan Bekal Gajah Mada. Baiklah, aturlah napasmu dan berceritalah secara runtut. Pagi tadi saya menyusup ke pasar sebelah utara alun-alun. Tapi tak saya dapati sesuatu yang berarti. Ketika kaki saya melangkah hendak meninggalkan pasar itu, mata saya kemudian terantuk pada satu kedai di sudut pasar yang belum saya datangi. Dan rupanya, di sana ada dua orang tengah asik berbicara sambil makan dan minum. Kau datangi kedai itu? Benar Tuanku Bekal. Saya melangkah menuju kedai itu. Ya, seperti biasa saya berpura-pura sebagai pengemis yang sekian hari tidak makan dan minum. Kau pintar bersandiwara. Teruskan. Kedua orang itu ternyata cuma pendatang dari luar kota raja yang hendak melancong kemari. Mereka tidak curiga ketika saya dekati dalam jarak tertentu. Dari pembicaraan itu saya menangkap ada sesuatu yang bisa dijadikan bahan untuk membuka tabir misteri hilangnya Tuan Rawadeng. Bagus. Bagus. Iya, teruskanlah. Katanya, ketika salah seorang dari mereka memasuki kota raja, ada seorang pencari kayu hutan menghadangnya. Dia menunjukkan ke suatu tempat tersembunyi di tepi kota raja itu. Suatu pemandangan yang mengerikan, sekaligus menjijikkan. Di sana ada dua mayat dalam keadaan terikat di pohon, masing-masing dengan tubuh penuh luka. Dua mayat terikat dalam keadaan penuh luka. Begitulah Tuanku Bekal. Jika salah satu dari mayat itu adalah Rawadeng, lalu mayat siapa yang seorang lagi? Ya, itulah Tuanku yang membuat saya mulai meragukan keterangan itu. Dua mayat dalam keadaan terikat dan tubuh penuh luka. Barangkali saja itu adalah mayat korban pembunuhan biasa Tuanku Bekal, atau mungkin korban perampokan. Sekarang ini keadaannya sudah jauh berbeda dengan keadaan yang dulu. Barangkali dulu bisa saja banyak terjadi pembunuhan oleh para perampok jalanan, para begal, dan para penjara. Tetapi untuk saat sekarang, rasanya sudah tidak mungkin lagi. Jadi kesimpulan Tuanku Bekal,
Kita cari tempat tersembunyi itu dan kita selidiki mayatnya. Seandainya salah satu mayat itu bukan Tuan Rewedeng, lalu bagaimana? Tidak jadi masalah. Yang pasti kita harus melacaknya sampai tuntas. Entah kenapa, perasaanku mengatakan bahwa itu adalah yang kita cari selama ini. Ayo, Kuda Prasuta. Jangan buang-buang waktu lagi. Kita harus segera melacak tempat itu tanpa seorang pun boleh tahu pekerjaan ini. Baik, Tuanku. Bekal Gajah Mada dan Kuda Parasuta segera berangkat menuju tempat yang didengarnya dari pembicaraan para pendatang itu. Tempat itu jauh di tepi kota Raja Majapahit. Meskipun keduanya masih meraba-raba di mana letak sebenarnya, namun keyakinan mereka memaksanya untuk mencari di satu lokasi di mana biasanya para pendatang atau pelancong datang dan pergi melewati jalan itu. Ya, Tuanku Bekal. Kita masih harus mencari letak persisnya mayat itu berada. Apakah kedua pendatang yang bercerita itu tidak memberitahukan di mana persisnya? Saya tidak tahu persisnya, Tuanku. Tetapi mereka mengatakan di tempat tersembunyi agak jauh dari jalanan. Diikat di pohon besar. Ya, cuma itu, Tuan. Oh iya. Di tempat tersembunyi agak jauh dari jalanan dan diikat di pepohonan. Tuanku Bekal, apakah tidak mungkin lewat jalan setapak di sana itu? Lihatlah, Tuan. Jalan setapak itu sendiri letaknya agak tersembunyi dan tidak begitu menolak. Iya. Ayolah, kita coba melacaknya dari sana. Sudah, sekarang kita tinggalkan kuda-kuda ini di sini. Baik, Tuan. Bekal Gajah Mada dan Kuda Parasuta menyembunyikan kudanya di bawah pohon Brahmastana yang rimbun. Sebentar kemudian mereka melompat ke arah jalan setapak yang tadi ditunjukkan oleh Kuda Parasuta. Sore itu suasananya sepi lengang. Tidak seorang pun para pejalan kaki atau penunggang kuda melewati jalan masuk kota raja itu. Keduanya segera bekerja dengan sigap. Panca inderanya mulai bekerja. Mata, pendengaran, maupun penciumannya dikerahkan menangkap tanda-tanda adanya dua sosok mayat. Kuda Parasuta, kita mesti berhati-hati. Meskipun kelihatannya tidak ada orang, tapi tugas ini harus kita laksanakan tanpa seorang pun tahu. Baik, Tuanku. Nampaknya memang senja ini sepi sekali. Tetapi kita tak boleh menganggap sepele tempat yang sepi seperti ini. Tempat sepi biasanya menyimpan hal-hal yang tidak terduga. Bagus. Naluri keprajuritanmu luar biasa. Itulah sebabnya pilihanku jatuh padamu. Prajurit Majapahit yang baru kupercaya selama ini hanyalah kau seorang. Terima kasih, Tuanku. Tetapi jangan memuji terlalu tinggi. Nanti saya besar kepala. Ayo Kuda Parasuta, kita sisir terus jalanan setapak ini. Aku yakin mayat yang kita cari tidak jauh dari sini. Ayo. Mari Tuanku. Dengan kewaspadaan yang tinggi, mereka menyisir jalan setapak itu dengan cermat dan hati-hati. Dua prajurit Majapahit terlatih ini bekerja dengan sempurna. Seandainya di sekitar tempat itu ada manusia, maka akan mustahil bisa menyadari kehadiran Gajah Mada dan Kuda Parasuta. Mereka bergerak tanpa suara, hingga akhirnya... Edan! Baunya, Tuanku, saya tidak tahan. Bau mayat ini sudah kucium dari jarak yang cukup jauh. Tapi aku tidak menyangka kalau keadaan mayat bisa seperti ini. Benar-benar biadab. Tutup hidungmu dengan kain, Kuda Parasuta. Sudahlah, kita harus membawa mayat ini ke istana dan melaporkannya ke hadapan Gusti Mahapati maupun Gusti Prabu Jayanegara. Tuanku Bekal, benarkah ini mayat Tuan Rewedeng?
Ya, aku kenal betul tanda-tanda yang ada pada dirinya. Lalu yang satu ini, Tuan. Sepertinya saya sendiri mengenalnya. Oh, kan, itu mayat Rasemi. Akhirnya kedua prajurit terlatih Majapahit itu menemukan lokasi di mana dulu Rakuti menyiksa tawanannya. Perlahan-lahan senja digantikan malam. Selubung hitam menuruni persada seiring kabut tipis yang membawa hawa dingin. Entah mengapa, kedua prajurit itu kini duduk tercenung di depan dua mayat yang tergolek tak bergerak itu. Tidak kusangka kalau keadaan mayat Rawedeng dan Rasemi bisa sangat menyedihkan seperti ini. Pelakunya jelas seorang yang biadab, perhati binatang, atau bahkan mungkin berjiwa iblis. Ini jelas bukan pembunuhan biasa. Ini pasti ada maksud-maksud tertentu di balik aksi pembunuhan ini. Kita masih harus mencari pembunuhnya, Tuanku. Masih harus menunggu perintah dari Gusti Mapati Hamangkubumi. Karena perintah pertama yang kuterima adalah mencari di mana Rawedeng berada. Dan ternyata kita malah menemukan pula mayat Rasemi. Ini sungguh di luar dugaan kita, Kuda Parasuta. Entahlah apa jadinya jika nanti Istana Majapahit tahu bahwa dua orang punggawa tingginya kedapatan tewas tanpa tahu jejak pembunuhnya. Sungguh-sungguh mengenaskan. Siapa pelakunya? Jadi kalian telah melaksanakan pekerjaanmu dengan baik, Adipeka dan Kuda Parasuta? Saya sungguh tidak mengira, Kakang Tada. Ternyata bukan saja mayat Rawedeng yang kami temukan, bahkan juga mayat Rasemi. Ini temuan yang bakal membuat geger Majapahit, Adipeka. Belum lagi bila Gusti Prabu Jayanegara mendengar kabar ini. Tapi apapun yang bakal terjadi, kenyataan ini harus bisa diterima. Dan kau, Kuda Parasuta, bagaimana perasaanmu mendapat kenyataan dari tugasmu ini? Saya sungguh-sungguh tidak bisa menahan perasaan saya begitu melihat mayat Tuan Rawedeng dan Rasemi. Saya ngenas, haru, dan merasa terpukul. Bagaimana mungkin kedua punggawa tinggi Majapahit ini bisa tewas dengan begitu menyedihkan? Pelakunya tentu bukan orang sembarangan, Gusti Pati. Bahkan mungkin kalau saja saya bisa bertemu pelakunya, pastilah kekuatan saya belum seberapa dibanding orang itu. Iya, keyakinanku juga mengatakan pelaku pembunuhan bukanlah orang sembarangan. Tetapi sudahlah, untuk sementara ini kita cuma bisa menguburkan keduanya secara layak. Besok aku akan menghadap Gusti Prabu untuk menyampaikan hasil temuan kalian ini. Semoga Gusti Prabu tidak begitu murka karena kedua punggawa tingginya terbunuh tanpa tahu siapa pelakunya.